السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah pada sore hari ini, hari Jumat, hari yang kelima dari bulan Ramadan, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, Al-Qa'idatu Ar-Rabi'atu Wal-Ishrun, Qaidah yang ke-24, Al-Qur'anu yurshidu ila at-tawassuti wal-i'tidali wa yadhummu at-taqsira wal-ghuluwa wa mujawazat al-haddi. Al-Qur'anul Karim membimbing, mengarahkan kepada sikap at-tawassut, sikap pertengahan dan keseimbangan, sikap adil, dan mencela sikap at-taqsir. At-taqsir atau juga disebut al-jafa, yakni sikap meremehkan atau mengurangi hak orang-orang yang memiliki hak, dan mencela sikap al-ghuluw, sikap berlebihan dan melampaui batas. Kaidah yang ke-24 ini termasuk di antara kaidah yang sangat penting yang menjelaskan tentang hakikat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
bahwa ajaran Islam yang senantiasa memerintahkan untuk bersikap adil dan bersikap pertengahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat wasat, umat pertengahan, umat pilihan. Di antara makna al-wasat bahwa ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya senantiasa berada di antara pertengahan dari sikap meremehkan dan melampaui batas, al-ifrat dan at-tafrid. Al-ifrat adalah sikap berlebihan, sikap ghulu, melampaui batas, dan at-tafrid adalah sikap meremehkan, merendahkan, mengurangi hak. At-tafrid, at-taqsir, al-jafa. Dan apabila kita memperhatikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dalam permasalahan apapun, dalam perkara tauhid, dalam perkara aqidah, dalam perkara al-ahkam asy-syar'iyyah, permasalahan-permasalahan fikih, akhlak, itu selalu berada di antara al-ifrat dan at-tafrid, selalu berada di pertengahan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk bersikap adil, tidak mengurangi hak yang memiliki hak, dan tidak pula berlebihan, melampaui batas dengan menzalimi hak-hak yang memiliki hak. Islam senantiasa memerintahkan kepada prinsip keadilan itu, tanpa membedakan antara lawan dan kawan, musuh dan teman. Tidak membedakan hal itu. Terhadap musuh pun, orang kita benci sekalipun, maka prinsip al-adl wal-insaf adalah perkara yang dituntut di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Maidah, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah menyebabkan kalian karena sikap kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah kalian. Hal itu lebih mendekatkan diri kalian kepada taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala engkau benci kepada seseorang, maka sikapilah dengan sikap yang syar'i. Bukan karena kita benci kepada seorang maka seakan-akan kita menghalalkan apa saja yang kita inginkan. Seseorang muslim melakukan kesalahan, lalu kemudian dia menghukuminya berlebihan. Kamu telah kafir, padahal dia muslim. Ini sikap berlebihan. Sikap kaum khawarij, sikap kaum mu'tazilah. Dan tidak pula bersikap at-taqsir, at-tafrid, menganggap sempurna keimanan seorang yang pelaku maksiat.
pelaku bid'ah, pelaku dosa besar, dikatakan bahwa dia orang yang sempurna imannya, seperti anggapan kaum Murji'ah. Maka Islam, ma'asyira al-ikhwah rahimakumullah, memerintahkan kepada penganutnya untuk senantiasa bersikap insaf, bersikap adil. Itulah Islam, dan itulah ahlus sunnati wal jamaah. Kata beliau rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna Allah ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam suratul A'raf, qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah, Rabbku memerintahkan untuk senantiasa bersikap adil. Bersikap adil, insaf. Wal ayatul amiratu bil adl wan nahiyatu an diddihi katsirah. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersikap adil dan melarang dari lawan sikap adil itu, yaitu kezaliman, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal adlu fi kulli al-umur luzumul haddi fiha wa alla yaghluwa wa yatajawaz al-hadda. Yang dimaksud sikap adil dalam setiap perkara, dalam setiap permasalahan adalah senantiasa menetapi al-hadd, menetapi batasannya. Jadi di dalam syariat ini ada batasan-batasan yang nanti akan diterangkan pada kaidah yang berikutnya. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian melampaui batasan itu. Ini ada batasan syariat. Maka jangan kalian melampaui dengan berlebihan yang menyebabkan kalian terjatuh ke dalam sikap ghulu, ifrat, berlebihan, melampaui batas. Dan jangan pula kalian melewati batasan yang satunya, sehingga kalian tidak memberikan hak yang memiliki hak dengan merendahkan kedudukannya, mengurangi haknya, menzaliminya. Maka itulah sikap adil. Jadi yang dimaksud bersikap adil adalah menetapi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wad'u kulli syai' fi mawdhi'i. Dan termasuk di antara sikap adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia tidak melampaui batas. Dia tidak bersikap ghulu. Dan bukan yang dimaksud dengan sikap adil seperti yang difahami oleh sebagian, bahwa yang namanya adil harus selalu sama, sama rata, sama rasa. Dalam anggapan sebagian mereka bahwa inilah keadilan. Tidak demikian. Islam tidak memandang adil itu harus sama rata, sama rasa, sama porsi, sama dalam segala hal. Tidak. Di dalam prinsip demokrasi, bahwa suara setiap orang itu sama. Suara orang yang berilmu sama dengan suara orang yang paling jahil. Semuanya dianggap satu suara. Tidak ada perbedaan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Kedudukannya sama. Dan tidak demikian Islam mengajarkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla membedakan antara orang yang sempurna dengan orang yang kurang sempurna.
Allah Azza wa Jalla membedakan antara kaum lelaki dan wanita dalam sebagian perkara. Allah Azza wa Jalla membedakan antara hak sebagian dengan hak sebagian yang lain, antara orang kaya, orang miskin dalam sebagian hal. Dalam prinsip demokrasi semuanya satu suara. Ya. Yang berilmu pun ketika memasukkan suaranya dianggap satu. Orang yang bahkan saya mendengar ada kotak suara pun yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Yang akalnya sudah berkurang itu pun nyoblos juga. Dia mungkin tidak ngerti siapa yang harus dia pilih gitu. Dia tidak ngerti. Terhitung satu suara juga. Orang tua yang mungkin sudah pikun atau mendekati pikun juga memiliki satu suara, punya hak. Jadi tidak dibedakan. Semuanya sama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Adapun di dalam Islam yang menyelesaikan segala permasalahan politik, pemilihan, kepemimpinan diselesaikan oleh para ahlul halli wal aqd. Berkumpulnya orang-orang berilmu, orang-orang yang hakim, yang memiliki hikmah, yang mengerti tentang situasi kenegaraan, situasi perpolitikan. Mereka yang berkumpul membahas siapakah yang patut, siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Maka berbeda. Allah Azza wa Jalla dan Rasul tidak selalu menyamakan dalam setiap perkara. Laki-laki dan wanita tidak selalu sama. Dalam hal ketakwaan, dalam hal iman sama kedudukannya. Siapapun dari mereka yang paling bertakwa maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sebagian hak tidak demikian. Walaysa adz-dzakaru kal untha. Lelaki itu tidak seperti wanita. Tidak sama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki pemimpin terhadap kaum wanita. Maka Allah Azza wa Jalla membedakan dalam sebagian hak, dalam sebagian hukum-hukum, dalam hal pembagian harta warisan. Lidzakari mithlu hadzi al-unthayain. Seorang lelaki mendapatkan 2 kali dari apa yang didapatkan oleh seorang wanita. Seorang meninggal dan dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak wanita. Maka pendapatan anak laki-laki 2 kali daripada pendapatan anak wanita. Tidak sama pembagiannya. Apakah itu merupakan keadilan? Naam, itu adalah keadilan. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersikap keadilan, untuk bersikap adil. Dan melarang mereka dari kezaliman. Sebagaimana Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat kezaliman. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku menjadikan di antara kalian kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan. Maka jangan sekali-kali kalian saling menzalimi antara sebagian dengan sebagian yang lain. Maka itulah Islam. Itulah yang dimaksud al-adl.
bersikap adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa seorang anak lelaki mendapatkan bagian sama dengan seorang anak wanita dalam harta warisan, maka dia zalim. Walaupun kelihatan pembagiannya sama, maka dia zalim. Kenapa? Dia melanggar hukum Allah. Allah Azza wa Jalla yang maha adil dalam segala ketetapan hukumnya, maka dia zalim. Kama la yuqassiru wa yad'u ba'dhal haqqi, sebagaimana tidak diperbolehkan bagi seorang hamba yuqassir, mengurangi hak yang memiliki hak dan menelantarkan sebagian hak-hak tersebut. Fa fi ibadatillah, maka di sini beliau mulai merinci hal-hal yang berkaitan dengan prinsip insaf, prinsip keadilan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amara bitamassuki bima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ayatin katsirah. Dalam beribadah kepada Allah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak ayatnya. Wa nahaa an mujawazati dzalik, dan melarang dari melampaui hal tersebut. Wa ta'addil hudud, melampaui batasan-batasan. Wa dhammal muqassirin anhu fi ayatin katsirah, dan Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang menunaikan, yang mengurangi hak-hak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak ayatnya. Jadi dalam hal beribadah, kewajiban seseorang menegakkan ibadah berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Atiiullah wa atiiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan pada kalian ambil, dan apa yang Rasul larang kalian darinya tinggalkan. Maka kewajiban seorang hamba melakukan ibadah, menegakkan ibadah berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berdasarkan bimbingan Rasulullah, berpuasa berdasarkan bimbingan Rasulullah, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melampauinya. Melanggar dan menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan bentuk ta'addi al-hudud, melampaui batas. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Itu adalah batasan-batasan Allah, batasan-batasan syariat Allah. Jangan kalian melampauinya. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang zalim. Maka dalam hal beribadah mengikuti bimbingan Rasulullah, tidak melampauinya, tidak bersikap berlebih-lebihan.
Walaupun kita menganggap itu adalah ketaatan. Bukankah sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendatangi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, setelah mendapatkan penjelasan dari istri Rasul, maka mereka menganggap ibadah yang dilakukan oleh Rasul sedikit. Ka'annahum taqalluha, menganggap ibadah Rasul itu sedikit. Lalu mereka pun mengatakan itu Rasulullah. Kalau Rasul segala dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan yang akan datang. Adapun kita tidak ada jaminan. Maka dalam anggapan sebagian mereka ini ingin bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah yang pada akhirnya keluar dari tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya mengatakan saya akan terus salat di malam hari. Saya tidak akan beristirahat. Yang satunya mengatakan saya akan berpuasa setiap hari. Tidak ada satu hari pun saya tidak berpuasa padanya. Yang satunya mengatakan saya tidak akan menikah. Tabattul, konsen untuk melakukan ibadah dan meninggalkan pernikahan. Dalam riwayat yang lain, salah satunya mengatakan saya tidak akan makan daging. Dengan alasan kalau makan daging seakan-akan bertentangan dengan sikap zuhud. Maka dia ingin fokus ibadah, memakan yang seperlunya saja. Maka berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Beliau mengatakan, "Wallah inni la atqakum billah wa akhsyakum lahu." Aku ini adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Akan tetapi aku salat, aku juga beristirahat. Aku berpuasa, aku juga tidak berpuasa di hari-hari yang lain. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, berpaling dari sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan sebagian sahabat yang ingin berlebihan yang menyebabkan keluar dari tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tujuannya ibadah. Ibadah yang sampai melampaui batas menyebabkan keluar dari bimbingan Rasul menjadi sebuah penyimpangan dan kesesatan. Sungguh baik apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mengatakan iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana di dalam mengamalkan sunnah. Sederhana masih dalam koridor sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi di dalam amalan bid'ah. Ada sebagian bersungguh-sungguh tapi keluar dari jalur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikir puluhan ribu kali. Sebagian terkadang menyebutkan riwayat-riwayat palsu. Barang siapa yang mampu membaca la ilaha illallah dalam sehari sebanyak 50.000 kali, maka dia begini. Oh, disebutkan keutamaan-keutamaannya 50.000 kali. Nah, apakah ada tuntunannya? Apakah ada dalilnya? Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Sebahagian ketika membaca la ilaha illallah itu sampai memotong-motongnya. Ya. Dipotong-potong. Pertama diucapkan la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Subhanallah.
mengingkari sesembahan sekian ratus kali. Setelah itu illallah, 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 illallah. Zikir dari mana yang seperti ini? Apakah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, cukup bagi kita apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah saja kita belum mengamalkan semua, iya kan? Kok repot mencari sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Repot. Menyebabkan keluar jalur. Menyebabkan seorang terjatuh ke dalam sikap ghulu, berlebihan. Apakah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang utama dalam hal memuliakan Rasul, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti bimbingannya. Itu tujuan yang paling utama dalam mencintai Rasul, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Fattabi'uni. Ikuti bimbingan Rasulullah. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, Allah cinta kepada kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ada selain dari itu dalam hal memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu, mereka memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Selain mereka mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga bertabarruk kepada Rasulullah, ngalap berkah, mencari keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran beliau dan dari jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam, mengharapkan keberkahan dari jasad Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludah beliau diambil oleh sebagian sahabat, disapukan ke tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau sedang sakit dalam peristiwa Khaybar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit mata yang diderita oleh Ali radhiyallahu anhu, barakah dari ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat jadi rebutan para sahabat memperebutkan air sisa, air wudhu yang keluar dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka segera mengambilnya, menangkapnya, dan mereka bertabarruk dengannya. Boleh diamalkan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, setelah beliau melontar jamrah, lalu beliau bertahallul, cukur rambut. Ya. Ketika beliau hendak mencukur rambutnya, itu para sahabat sudah mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengambil rambut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, mereka manfaatkan, mereka mengharapkan keberkahan darinya, dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim
tentang hal tersebut dan disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya. Nah, apa yang kita dengarkan pada hari-hari ini, ada berita yang menghebohkan. Ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Indonesia, dibawa oleh seorang. Waduh. Jadi bahan pembicaraan, bahkan sebagian mereka mengharapkan keberkahan darinya. Dari mana kamu tahu bahwa itu adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sekian abad, ya. Naam, pernah dilakukan di zaman para sahabat. Sebagian para tabi'in masih tersisa sebagian dari athar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang 14 abad masih ada rambut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalaupun masih ada, buktikan mana sanadnya. Mana sanadnya bahwa itu adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak para dajjal, para pendusta, baik mendustakan hadis, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan itu. Maka para ulamaul hadis, mereka bangkit untuk memelihara dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membantah para pemalsu hadis. Ketika ada sebagian orang mengeluhkan tentang banyaknya hadis-hadis yang menyebar dari hadis-hadis palsu, mereka datang kepada Abdullah bin Mubarak. Mereka mengatakan, ma hadhihi al-ahadits al-masnu'ah, bagaimana kita menyikapi menyebarnya sekian banyak hadis palsu? Kata Abdullah bin Mubarak, ta'ishu lahal jahabida, itu akan dihadapi oleh para cendekia hadis. Mereka lah yang akan tampil untuk menjelaskan kepada umat mana hadis-hadis yang sahih dan mana yang palsu. Maka setiap ada yang memberitakan hadis, mereka mengatakan, hatus sanad, hatu rijalakum, mana perawinya, mana sanadnya. Nah, maka diteliti hadisnya. Nah, kalau sekarang rambut Rasulullah itu masih ada, buktikan sanadnya. Berapa banyak orang yang mendusta? Apakah karena kepentingan dunia, ingin mengharapkan dunia? Ya mudah saja. Orang mengatakan ini rambut Rasulullah, padahal rambut neneknya. Bilang rambut Rasulullah. Ini rambut Rasulullah, padahal bukan rambut Rasulullah. Rambut banyak sekarang ini. Mudah seorang mengatakan rambut Rasulullah untuk mendapatkan uang 1 juta, ini ambil aja ini rambut Rasulullah. 1 juta dapat duit dia. Nah, dari mana kamu tahu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan mudah percaya terhadap isya'at, isu-isu, berita-berita yang menyebar. Wajib tathabbut, wajib lakukan cross check, penelitian. Apalagi yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pedang Rasulullah, ini rambut Rasulullah, ini potongan baju Rasulullah. Tidak semudah itu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mana sanadnya, mana riwayatnya? Ya, kalau dalam sanad hadis saja, berapa yang dibutuhkan perawi dari zaman sekarang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Panjang. Apalagi yang berkaitan dengan peninggalan dari jasad Nabi alaihi salatu wassalam. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang wajib bagi seorang mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, yang paling utama dan yang paling inti dari bentuk kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah
adalah mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajarannya. Amalkan sunnahnya. Bukan hanya sekedar aku cinta Nabi, aku cinta Rasul, lalu kemudian tuntunannya, ajarannya tidak diikuti. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dikiaskan kepada selain Rasul. Seperti tadi yang berkaitan dengan tabarruk dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan kekhususan Rasulullah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa dari tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan diperbolehkannya bertabarruk kepada sebahagian peninggalan orang-orang saleh. Ini tidak benar. Dan ini termasuk bentuk ghulu, melampaui batas. Ya. Dikiaskan kepada orang dianggap saleh. Akhirnya sebagian mereka itu berlebihan kepada orang yang mereka anggap soleh, dari kiainya, dari tuan gurunya. Mereka menganggap bahwa ludah tuan guru memiliki keberkahan. Ya. Jadi kalau ada orang nakal-nakal sedikit datang ke tuan guru, suruh buka mulutnya, masukkan ludahnya, puh. Nah, insya Allah nakalnya menghilang atau berkurang. Ada orang yang jelek hafalannya ketika menghafal, datangi tuan guru, buka mulut, tuh, biar hafalannya jadi kuat. Nah, ini bimbingan dari mana yang seperti ini? Dan itu akhirnya menyebabkan orang yang dianggap saleh itu, wah, menganggap dirinya, emang saya ini saleh, saya ini beriman, saya ini bertakwa, saya ini, wah, akhirnya dia berbangga diri dengan apa yang dia miliki. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka menyucikan diri mereka? La tuzakku anfusakum, jangan kalian menyucikan diri kalian, menganggap diri sebagai orang saleh, menganggap diri sebagai orang bertakwa, lalu kemudian membiarkan dan mendiamkan apabila murid-muridnya itu bertabarruk, mengharapkan keberkahan dari sebagian jasadnya. Ya. Saya pernah mendengar ada sebagian murid-murid seorang yang dianggap tuan guru itu kalau dia berjalan, wah, kopiahnya atau sorbannya ditaruh di bawah, ya, supaya diinjak oleh tuan guru. Barakah, mendapat keberkahan, berkah katanya. Ya. Waliyadzubillah. Apalagi kalau seorang membaca buku Jami'u Karamatil Auliya, kumpulan kekeramatan para wali, aduh, mengerikan perbuatan sebagian mereka, sampai kotoran yang keluar dari dubur sang guru, ya, yang dianggap sebagai wali, itu mereka tabarruk, ngalap berkah dari kotoran itu. Jadi sudah di luar akal sehat. Allahul musta'an. Ya. Kotoran sapi aja, kotoran kerbau. Ada kiai namanya Kiai Slamet. Tahu Kiai Slamet? Kerbau, kebo, diangkat sebagai kiai. Kotorannya jadi rebutan. La ilaha illallah. Comberan jadi rebutan. Entah apa lagi, macam-macam perbuatan manusia ini. Ya, kalau kita mencatat sekian banyak model
dan cara manusia dalam hal melampaui batasan syariat banyak sekali. Dan itu semua dicela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadah allati amara Allah biha ma jama'atil ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ata lir rasul. Maka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan dua hal. Yang pertama ikhlas dalam beribadah. Ikhlas kepada yang disembah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fuqida fihi al-amrani aw ahaduhuma fahiya min al-a'mal al-laghiyah. Dan amalan apapun yang kehilangan dua perkara ini atau salah satunya, maka itu termasuk di antara amalan sia-sia yang tertolak, yang tidak bermanfaat. Ikhlas dituntut pada setiap amalan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Walaupun dia menganggap, wah saya merasa lebih baik kalau melakukan ini, saya merasa lebih khusyuk kalau melakukan itu, tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati, amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi haqqil anbiya'i war rusul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amrun bil i'tidali wa huwa al-iman bihim wa mahabbatuhumul muqaddamah ala mahabbatil khalq. Dan terhadap hak para nabi, hak para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita diperintahkan untuk bersikap adil di dalam menunaikan hak para nabi dan rasul itu. Bagaimana cara bersikap adil dalam menunaikan hak para nabi dan rasul? Yaitu beriman tentang mereka, mengimani bahwa mereka adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami utamakan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Di antara para rasul ada yang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara sebagian mereka ada yang diangkat kedudukannya oleh Allah Azza wa Jal dari yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Jangan sekali-kali kita membeda-bedakan seorang pun dari kalangan para rasul. Wajib bagi kita mengimani mereka, walaupun bukan rasul yang diutus untuk umat ini. Jangan kemudian karena Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalam, beliau bukan rasul yang diutus untuk umat ini, lalu kemudian kita merendahkan kedudukannya atau tidak menganggapnya sebagai rasul. Lah, tidak diperbolehkan sama sekali. Mengingkari kenabian, kerasulan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai nabi dan rasul, mengingkari sebagian mereka berarti mengingkari seluruhnya. Maka yang wajib mengimani mereka dan mencintai para nabi dengan kecintaan yang diutamakan, yang diprioritaskan daripada mencintai makhluk selain para nabi dan rasul. Wa tawqiruhum wa tiba'uhum, dan memuliakan mereka dan mengikuti mereka. Wa ma'rifatu aqdarihim wa maratibihim allati akramahumullahu biha, dan mengenal kedudukan mereka dan tingkatan-tingkatan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengannya. Wajib bagi kita untuk mengimani itu semua dan menetapkannya, meyakininya.
Wa naha fi ayatin katsira anil ghuluwi fihim fi ayatin katsira. Dan Allah Azza wa Jalla melarang dalam sekian banyak ayatnya untuk bersikap ghulu, melampaui batas terhadap para nabi dan rasul di dalam sekian banyak ayatnya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, melampaui batas di dalam agama kalian. Innama mathalu Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa alaihi salam, diciptakannya Isa alaihi salam sama seperti perumpamaan Adam yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah, lalu kemudian Allah mengatakan terjadi, maka terjadilah. Isa alaihissalam juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bukan ilah, dia bukan sesembahan, dan dia tidak memiliki sifat-sifat ilahiyah. Maka yang wajib mencintai seluruh para nabi dan rasul dan tidak berlebihan di dalam menyikapi mereka, mengangkatnya di atas kedudukan mereka. Wa huwa ayyurfa'u fawqa manzilatihim allati anzalahumullah, yaitu mereka diangkat di atas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala mendudukkan mereka. Seperti keyakinan sebagian bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan dari nur Muhammad. Atau sebagian mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Apa yang terjadi di masa mendatang diketahui Rasulullah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui kalau tidak mendapatkan berita dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul. Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui perkara gaib, Allah tidak menampakkannya kepada siapapun kecuali yang Allah ridai dari kalangan rasul. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib, maka dia telah bersikap ghulu, berlebihan dalam menyikapi Rasulullah. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui ilmu yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz, atau Rasulullah mengetahui perkara-perkara takdir, maka ini juga merupakan bentuk ghulu, berlebihan dalam menyikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan kepada Rasul sesuatu yang tidak diperbolehkan dinisbatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melakukan itra kepadaku. Yang dimaksud itra, berlebihan di dalam menyanjung dan memuji, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kaum Nasara yang berlebihan dalam menyanjung Isa alaihi salam. Aku hanyalah seorang hamba. Cukup kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Jangan berlebihan mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain para nabi dan rasul. Wa yuj'alu lahum min huquqillah allati la yusyarikuhu fiha musyariku syai'. Dan disandarkan kepada para rasul dari hak-hak Allah yang tidak ada satupun yang berhak untuk memiliki sifat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah bersendiri dengannya. Kama naha 'anit taqsir fi haqqihim fil iman bihim wa mahabbatihim wa tarki tawqirihim wa 'adami ittiba'ihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
melarang dari at-taqsir, mengurangi hak para nabi dan rasul. Jadi berlebihan tidak diperbolehkan. Termasuk dalam hal kecintaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dicintai bukan dicintai zatnya, karena zatnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai karena Allah, bukan karena zatnya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhabbu li dzatihi, dicintai zatnya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak ada yang dicintai secara zat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain dicintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai karena zatnya, kata beliau itu termasuk kesyirikan. Berarti dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Tidak diperbolehkan. Dan termasuk perbuatan ghulu, melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang dari at-taqsir, mengurangi hak para nabi dan rasul dengan menzalimi mereka, dengan membunuh mereka, dan meninggalkan apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi hak para nabi dalam hal beriman kepada mereka, mencintai mereka, dan tidak memuliakan mereka, dan tidak mengikuti ajaran mereka. Bahkan sampai membunuh mereka, seperti perbuatan sebagian ahlul kitab, kaum Yahudi yang membunuh para nabi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi dengan tanpa hak. Maka ini bentuk taksir, menelantarkan hak para nabi. Wa dzammal ghalina fihim, sebagaimana Allah mencela orang-orang yang melampaui batas dari ahlul kitab seperti Nasara dan yang semisal mereka di dalam menyikapi Isa alaihi salam. Dan itu disebutkan dalam sekian banyak firman-Nya. Kama dzammal jafina lahum, sebagaimana Allah juga mencela orang-orang yang mengurangi hak Isa alaihi salam dan menzaliminya. Kal Yahudi, seperti kaum Yahudi, hina qalu fi Isa ma qalu, ketika mereka menuduh Isa alaihissalam dengan berbagai macam tuduhan. Mereka mengatakan Isa itu anak zina waliyadzubillah, dan mereka menuduh ibunya telah melakukan perbuatan zina. Mereka merendahkan Isa alaihissalam, bahkan mereka berupaya untuk membunuh Isa alaihissalam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Pada saat mereka hendak membunuhnya, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan salah seorang di antara murid Isa alaihissalam diserupakan dengan Isa, lalu kemudian Nabiullah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan mereka pun menangkap yang diserupakan dengan Isa alaihissalam, dan mereka menyalibnya lalu mereka membunuhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa alaihissalam, mereka tidak menyalib Isa, akan tetap diserupakan salah seorang di antara murid Isa alaihissalam. Maka al-Yahud, mereka membunuh para nabi, merendahkan kedudukan para nabi dan rasul. Islam berlepas diri dari itu semua. Wa dhamma man farraqa bainahum fa amana bi ba'dhin duna ba'dhin. Dan Allah Azza wa Jalla mencela orang yang memilih-milih para nabi, beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari sebagian nabi yang lain. Wa akhbara anna hadza kufrun bi jami'ihim, dan Allah memberitakan bahwa ini
termasuk kekufuran terhadap seluruh para nabi dan rasul. Wa kadzalika yata'allaqu hadzal amr fi haqqil ulama wal awliya. Demikian pula yang berkaitan dengan hak para ulama, hak para wali, kaum mukminin. Yajibu mahabbatuhum wa ma'rifatu aqdarihim. Wajib mencintai mereka dan mengenal kedudukan dan kadar mereka. Wala yahillul ghuluwu fihim wa i'ta'uhum syai'an min haqqillahi wa haqqi rasulihil khalis. Dan tidak halal bersikap ghulu, berlebihan terhadap para ulama, terhadap para wali, dan memberikan kepada mereka sesuatu yang itu merupakan hak Allah dan hak Rasulnya, murni merupakan hak Allah atau hak Rasulnya. Nah, tidak diperbolehkan. Cintai ulama, karena mencintai ulama bagian dari agama kita. Mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Nah, tidak merendahkan kedudukannya, namun tidak juga berlebihan. Tidak juga mengangkat di atas kedudukannya, mengatakan Syekh fulan tidak pernah salah. Ya. Sampai perbuatan sebahagian orang-orang yang ghulu, yang melampaui batas dalam menyikapi seorang alim, seakan-akan mereka mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa an-nabi wa syekh fulan. Ya. Semua ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan nabi dan ucapan syekh fulan. Oh, nambah lagi berarti. Nambah lagi. Dia memposisikan syekh ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ada yang mengatakan ya, bahwa perkataan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala kal hadits sahih li dzatihi, seperti hadis sahih la ilaha illallah. Ucapan Syekh Rabi' seperti hadis sahih. Anda tempatkan di mana ucapan Syekh Rabi'? Berarti kan setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Rabi'. Hati-hati menjelaskan Syekh Rabi'. Seperti hadis sahih li dzati. Kemana uqul? Mana uqul? Mana manhaj salafi? Ya, sampai kepada tingkatan seperti ini. Dahulu para imam, orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dan keutamaan mereka lebih mulia, para ulama salaf. Nah, tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa ucapan Abu Bakar As-Siddiq seperti hadis sahih, atau ucapan Umar seperti hadis sahih, atau ucapan Imam Malik seperti hadis sahih. Tidak ada sama sekali. Baru muncul sekarang ucapan Syekh Rabi' seperti hadis sahih. Wallahi hada ghulu, melampaui batas, berlebihan. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala seorang alim yang wajib kita muliakan beliau, kita menghormati beliau, jasa-jasa beliau dalam khidmatus sunnah, melayani sunnah, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sudah tidak perlu dibahas lagi. Beliau menghabiskan usianya untuk itu. Tapi beliau adalah manusia seperti yang lain. Benar, salah. Ucapan beliau bisa diterima dan bisa ditolak. Apa yang datang berdasarkan dalil kita terima. Apa yang tidak berdasarkan dalil, tidak ada celah untuk menolak ucapan seorang alim yang tidak dibangun di atas dalil, siapapun dia. Bahkan walaupun dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini ghulu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wala yahillu jafa'uhum wala adawatuhum. Sebagaimana tidak dihalalkan merendahkan mereka dan memusuhi mereka, tidak halal wallah. Faman 'ada lillahi waliyan faqad barazahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi, menampakkan permusuhannya kepada seorang wali Allah, kaum mukminin, para nabi dan rasul, para ulama, maka sungguh dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang.
Nah, walhasil kita diperintahkan untuk bersikap adil. Ya. Tidak semua yang diucapkan oleh alim itu benar, tapi yang wajib adalah memuliakan mereka, ya, dan meminta bimbingan dan wejangan mereka. Dan ketika mereka bersalah bukan berarti merendahkan kedudukannya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bitawassut fin nafaqat was sadaqat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap pertengahan dalam hal memberi nafkah dan dalam hal bersedekah. Jangan semua hartanya dinafkahkan, tapi disimpan sebagiannya. Jangan pula ditahan lalu menyebabkan dia bakhil, tidak mengeluarkan apa yang wajib untuk dia keluarkan dari nafkah dan sedekah. Wa naha 'anil imsaki wal bukhl wat taqsir, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari bersikap bakhil, kikir. Kama naha 'anil israfi wat tabdzir, sebagaimana Allah juga melarang dari sikap al-israf, berlebih-lebihan dan mubadzir. Wa amara bil quwwati wasyaja'ah bil aqwali wal af'al wa naha 'anil jubni wa dhamma al jubana wa ahla al khawar wa du'afa an nufus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang memiliki kekuatan, keberanian baik dalam ucapan, demikian pula dalam perbuatan. Dan Allah Azza wa Jalla melarang dari al-jubn, dari sifat penakut, sifat pengecut, dan Allah mencela para pengecut dan orang-orang yang semisal mereka, orang-orang yang lemah jiwanya, ya, disuruh berangkat perang, wah, takut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, takut miskin, ya, jaban, pengecut. Diperintahkan untuk qawwalun bil haq, mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran walaupun terasa pahit. Takut karena dia takut si fulan, takut si allan, takut disikapi, takut begini, takut macam-macam perasaan takut dari syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu datangnya dari syaitan yang menakut-nakuti para walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mukmin. Wa amara wa hatha 'ala as-sabr fi ayatin katsirah wa naha 'anil jaza' wal hala' was-sukht. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk senantiasa bersikap sabar di dalam banyak ayatnya, dan melarang dari sikap al-jaza'. Jaza' itu bertentangan dengan sifat sabar, meronta-ronta, meratap ketika mendapat musibah, menyebabkan dia keluar kontrol dari jalur syariat. Maka ini semua dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, inilah Islam, bahwa Islam senantiasa memerintahkan kepada at-tawassut, prinsip pertengahan, prinsip keadilan, prinsip insaf, dan melarang dari dua penyimpangan, yaitu al-ghulu, berlebihan, dan al-jafa, mengurangi hak yang memiliki hak tersebut. Saya kira sampai di sini semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.